Nggak ada yang perlu dimalu-maluin lah dari perguruan tinggi swasta. Kan sekarang perguruan tinggi swasta sama perguruan tinggi negeri itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di B-Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah masih dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Tapi kayaknya silau deh, aku buka aja kacamatanya. Nah, kayaknya lebih enak gitu. Oke, video kali ini teman-teman ketemu lagi sama aku. Mungkin teman-teman udah menyaksikan beberapa video-video aku sebelumnya yang terakhir banget ini, yang ketika aku ngobrol-ngobrol sama salah seorang sahabat aku juga, yaitu si Dayat gitu ya, mengenai perkuliahan di S1 dan D3. Nah, hal ini justru membangkitkan sebuah memori lama nih teman-teman. Sebuah memori lama ketika salah satu momen di pembicaraan itu aku mengatakan bahwasanya aku itu banyak banget ditolak oleh perguruan tinggi dulunya. Karena kan jujur aku nggak lolos SNPTN nih bro. Nggak, mungkin dia lebih tahu nih ceritanya. Lebih panjang banget teman-teman. Nah, kayaknya di sini aku bakal ngebahas itu deh teman-teman. Karena sebenarnya aku juga udah lama banget pengen ngebuat video yang kayak gini. Cuman ya nggak kepikiran terus. Ya udah besok aja ditunda terus. Akhirnya ya nggak jadi. Tapi kali ini tuh aku pengen benar-benar ngasih tahu teman-teman sih sebenarnya apa sih efeknya ketika aku secara pribadi ya itu nggak diterima di perguruan tinggi negeri dan akhirnya berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, mungkin judulnya nanti menyesuaikan aja kali ya di video ini. Cuman aku pengen cerita dikit nih sama teman-teman. Nah, video ini juga bisa jadi adalah salah satu bentuk sharing aku ke teman-teman semua. Siapa tahu bermanfaat gitu ya. Nah, aku di sini pengen ngasih tahu bahwasanya dulu itu ketika kelas 3 SMA, aku justru tidak lolos bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, di sini salah satu titik terbawah aku juga sih sebenarnya, karena memang di sekeliling aku itu seperti sahabat-sahabat aku ya, teman-teman aku yang lain itu rata-rata alhamdulillahnya mereka bisa lolos ke perguruan tinggi negeri teman-teman, dengan jalur undangan dan jalur-jalur lainnya yang disediakan oleh perguruan tinggi negeri ketika itu. Nah, di sini letaknya teman-teman. Aku itu udah melalui banyak banget tes nih teman-teman. Udah banyak banget tes masuk perguruan tinggi negeri yang aku lewatin. Tapi ternyata memang belum rezeki dan sama sekali satu pun perguruan tinggi negeri itu nggak ada yang nerima aku. Aku nggak tahu salah aku tuh di mana gitu kan. Tapi ya aku udah belajar gitu. Tapi memang begini teman-teman. Banyak hal yang tidak aku duga ketika masa-masa SMA dulu. Ketika zona SMA ingin masuk ke kuliah itu banyak hal yang gak aku duga teman-teman. Salah satunya adalah ini, yaitu ketika aku tuh gak diterima SNPTN, gak lulus SBMPTN, gak lulus ujian masuk mandiri, gak lulus ujian masuk perguruan tinggi Islam negeri seluruh Indonesia itu gak masuk juga. Dan bahkan untuk nilai rapor aja, itu waktu daftar ke salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Padang juga, aku tuh daftar pakai nilai rapor dan itu tuh gak lulus teman-teman. What's wrong? Nah, hal ini yang menjadi polemik juga di dalam diri aku sih sebenarnya. Ini sebenarnya gimana sih gitu. Padahal waktu SMA itu aku udah berusaha banget untuk bisa dapetin nilai yang baik, kemudian berharap ada perguruan tinggi negeri ya yang ingin mengambil aku gitu, atau yang memilih aku sebagai calon mahasiswanya. Tapi ternyata nggak ada gitu. Nah, di situ tuh letak kekecewaan terbesar aku teman-teman. Di situ tuh juga titik terendah dalam hidup aku sebenarnya ya, karena nggak ada satupun perguruan tinggi yang berminat ingin mengambil aku sebagai calon mahasiswanya. Nah, akhirnya tuh nggak panjang-panjang cerita sih sebenarnya. Jadi aku dulu itu ada salah satu momen di mana salah satu BUMN yang bergerak di oil and gas itu menerima pegawai besar-besaran itu lewat jalur SMA ya. Nah, akhirnya aku saking putus asanya nih teman-teman, ya udahlah. Terus orang tua juga ngomong gimana mau milih kuliah atau kerja. Karena aku mikirnya kuliah itu ujung-ujungnya kan cari kerja juga nih. Ya udah, aku cobain deh tuh
ngelamar di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di oil and gas itu, teman-teman. Finally, aku berhasil lolos tes hingga medical check up. Jadi tesnya itu ada psikotes. Berkas dulu, berkas psikotes. Setelah itu ada interview. Dan interview itu ketika itu pakai bahasa Inggris dan yang dites itu kimianya ya, teman-teman ya. Kemudian aku lolos tes interview. Kemudian aku masuk ke medical check up. Nah, di medical check up semuanya itu berakhir, teman-teman. Harapan putus semua. Akhirnya usut punya usut. Akhirnya salah seorang saudara aku itu merekomendasikan aku coba aja lah perguruan tinggi swasta gitu. Gak ada yang perlu dimalu-maluin lah dari perguruan tinggi swasta. Kan sekarang perguruan tinggi swasta sama perguruan tinggi negeri itu sama. Dan akhirnya ya udah, aku masuk perguruan tinggi swasta. Dan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera Barat di Koperti 10 nih, teman-teman, yaitu Universitas Bung Hatta. Nah, aku di sini bukan mau mempromosikan kampus aku. Hanya saja ingin berbagi pengalaman sih gitu. Karena banyak juga di luar sana itu teman-teman aku yang setelah masuk ke semester 2, mereka justru berhenti kuliah, ikut SBMPTN lagi untuk bisa mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri. Nah, sebenarnya aku berpikir ulang nih, teman-teman. Kenapa sih mereka mau melakukan itu gitu? Aku nggak menyalahkan sih tindakan mereka. Mungkin mereka memang ingin mengejar alma mater dari perguruan tinggi negeri itu. Ya, memang sih sebenarnya perguruan tinggi negeri itu bagus banget, teman-teman. Tapi menurut aku begini, teman-teman, sebuah langkah yang udah dimulai itu tuh gak bisa langsung dipatahkan kayak gitu aja. Nah, aku sendiri sebenarnya juga agak minder banget dulunya, merasa, kenapa sih aku dengan standarisasi aku yang seperti ini, akhirnya kuliahnya juga di perguruan tinggi swasta gitu. Tapi finally aku akhirnya nerima aja dengan logowo gitu ya. Dan gak banyak protes lagi setelah memang ternyata aku sadar jurusan yang aku masuki ini merupakan passion aku, teman-teman. Jurusan yang aku masuki ini benar-benar dari hati banget dulu milihnya. Nah, dan akhirnya aku ngenikmatin gitu, enjoy gitu kuliah di perguruan tinggi swasta. Walaupun kata orang-orang di luar sana tuh perguruan tinggi swasta tuh lebih mahal dari perguruan tinggi negeri. Tapi overall gak ada bedanya sih sebenarnya. Justru kan sekarang perguruan tinggi negeri itu ada sistem UKT ya katanya. Terus juga di perguruan tinggi swasta itu sistemnya justru kita bayarnya bayar semesternya itu per SKS, teman-teman. Dan aku dulu cuman bayar gede itu di semester 1 dan semester 2 karena memang waktu itu masih ada uang pembangunan dan uang paket semesteran gitu, teman-teman. Nah, ketika aku masuk di salah satu perguruan tinggi swasta, Universitas Bung Hatta ya, gak usah malu-malu nyebutinnya, Universitas Bung Hatta di Padang, Sumatera Barat, ya, jurusan arsitektur, teman-teman. Nah, aku merasa bahwasannya tingkat kepercayaan diri aku tuh mulai tumbuh lagi. Karena di situ aku bertemu orang-orang baru, kemudian banyak berdiskusi mengenai hal-hal yang baru, dan membuat aku itu merasa, oh, aku juga sama sih sama mereka. Aku kuliah, terus aku juga belajar ini, belajar itu, dan justru membuat aku semakin percaya diri karena arsitektur itu di angkatan aku ya, yang masuk arsitektur ya kayaknya cuma aku aja deh gitu tahun angkatan aku yang tamat SMA tahun itu. Nah, di situ letak kepercayaan diri aku tumbuh, teman-teman. Dan akhirnya mengapa aku memang ingin benar-benar terjun ke dunia ini, terus mendalami dunia ini secara lebih dalam lagi, karena itu alasannya. Nah, untuk masalah mengatasi minder aku ketika aku masuk perguruan tinggi swasta, justru aku di situ nggak banyak berkata-kata aja, cuman nggak banyak menjelaskan, nggak banyak ya kalaupun ngumpul-ngumpul ketemu-ketemu gitu sama teman-teman waktu liburan gitu kan. Terus kampus aku begini, kampus aku begitu, terus banyak banyak melakukan aktivitas segala macam. Terus ada yang kampus-kampusnya itu kalau sekali-sekali liburan datang ke kota aku, terus promosiin kampusnya masing-masing ke sekolah-sekolah. Dan sementara kampus aku sendiri itu nggak ada pergerakan seperti itu gitu, karena kita kampus swasta. Nah, di situ tuh aku merasa ya udah biasa aja gitu. Ya udah, nggak ada hal yang aku minderin lagi, karena bagi aku ketika teman-teman kuliah itu teman-teman berarti berkeinginan untuk mengembangkan diri teman-teman. Otomatis kalau teman-teman sudah berkeinginan untuk mengembangkan diri teman-teman, apapun resikonya teman-teman akan nikmati dan teman-teman akan ngerasain efeknya nanti belakangan, jangan sekarang gitu. Memang nggak akan langsung ada teplek dapat efeknya gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini lagi kuliah di kampus swasta dan masih mikirin, aku kan kuliahnya di kampus swasta, bukan di kampus negeri.
aku pengen teman-teman coba mengganti mindsetnya, karena dimanapun teman-teman berkuliah itu bukan tergantung alma maternya, tapi tergantung diri teman-teman sendiri. Mampu nggak berkembang dan menjadi orang yang berkualitas setelah masa pendidikan. Percuma aja kan kalau misalnya masuk perguruan tinggi negeri yang wah gitu, tapi ujung-ujungnya juga nggak mampu ngembangin skill sendiri. Karena untuk sekarang ini teman-teman, di masa industri 4.0 ini, itu kebanyakan yang dinilai itu adalah skill teman-teman. Jadi seperti yang aku ngomongin kemarin itu ya, di episode sebelumnya itu sama sahabat aku si Dayat itu, karena memang kebanyakan skill-skill yang akan ditanya ketika ingin bekerja ya, itu ketika ingin bekerja. Kalau ingin buka usaha sendiri justru lebih bagus kan. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing dari aku. Mudah-mudahan video ini juga memberikan manfaat dan motivasi untuk teman-teman semua. Walaupun dimanapun teman-teman berkuliah, tetap kembangkan kualitas diri teman-teman, tetap asah skill teman-teman, jangan mau kalah dan mampu bersaing gitu nantinya di dunia kerja. Amin. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.